Afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sirullah, Jatullah, Wujudullah, Fatullah, Falullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sirullah, Jatullah, Fatullah, Wujudullah, Falullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sirullah, Jatullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sirullah, Jatullah, Wujudullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Falullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Falullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Falullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril lati wasiri sarifi sayyidil asmasyud. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatan-Mu, ya Allah. Penjagaan adalah penjagaanmu, ya Allah. Ya Allah, dengan kekuatan-Mu, dengan penjagaan-Mu, saya mohon jagalah diri hamba, ya Allah. Tiada satu makhluk pun yang mampu menyakiti diri hamba kecuali atas izin dan mohon-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridho dan mohon-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, biasanya bisa buat beli sawah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, saling menyapa, dan juga diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa duduk, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa makan, dan lain sebagainya. Masya Allah, ini adalah suatu nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kita kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita. Ini ada suatu nikmat yang sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa mencium, nikmat kita bisa berjalan, dan lain sebagainya, Masya Allah. Tetapi harus diingat, setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Semua yang diberikan Allah kepada kita, ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Ketika kita diberikan mulut kita untuk berbicara apa, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika berbuat buruk, maka keburukan ini nanti akan menghancurkan diri kita sendiri. Ketika telinga kita mendengarkan sesuatu hal yang tidak baik, ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, dan tentunya untuk saudara-saudaraku semuanya yang saya sayangi, yang saya kasihi, dan juga yang saya hormati semuanya. Semoga kita bisa menggunakan apa yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kita punya mulut, ya kita gunakan mulut ini untuk berbicara sesuatu hal yang baik. Apabila ada perkataan yang tidak baik, mending lebih baik diam, tidak usah berbicara. Ketika ada perkataan yang tidak baik, lebih baik tidak usah didengarkan. Kalau memang tidak bisa untuk dihindarkan, lebih baik pergi. Kalau suatu hal yang tidak baik kita dengarkan, maka kita sama dengan yang mengatakan. Sama ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran, maka ketika kita mendengarkannya, pahalanya akan sama dengan yang membaca.
Tetapi bila kita mendengarkan perkataan orang yang buruk, maka doanya akan sama dengan orang yang berkata buruk tadi. Sebagai contoh, ketika ada tetangga sampean mengrasani ngomong nih kealaan nih tonggo, kalau sampean mendengarkan pembicaraan orang tersebut, mengiyakan, mendengarkan terus menerus, maka dosanya akan sama dengan yang berbicara. Berarti sampean memakan bangkai saudara sampean, tetangga sampean sendiri. Apa sampean nggak jijik kan begitu? Oleh sebab itu, semoga kita semuanya dijauhkan dari perkataan mendengarkan dan mengucapkan perkataan hal yang buruk. Ini sama, mendengarkan dan mengucapkan perkataan yang buruk ini sama, dosanya sama. Oleh sebab itu semoga kita tidak berkata yang buruk yang menyakiti hati orang lain, dan tidak mendengarkan perkataan yang buruk yang akan menyakiti dan membuat buruk hati kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, terkhusus untuk subscriber kita, terkhusus untuk saudara-saudara kita yang mau dan suka melihat tayangan kami, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang kita lihat, dikarenakan apapun yang kita lihat di dunia ini adalah pelajaran, adalah guru untuk diri kita. Yang terpenting kita bisa mengambil hikmahnya dari setiap apa yang kita lihat. Dan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang telah menjalin silaturahmi, telah bersilaturahmi kepada Padepokan. Saya ucapkan terima kasih. Satu yang menjadi tujuan kami, yang menjadi niat kami, bahwa ketika panjenengan datang kepada Padepokan, niatkan satu, untuk menyambungkan tali silaturahmi, itu saja. Kalau tujuannya sampean datang kepada Padepokan mengira saya itu sakti, maka saya pastikan panjenengan akan kecewa. Kalau tujuan sampean kepada Padepokan mengira saya sakti, entah itu yang mau silaturahmi atau mau nyandang sakit, ya kadang terkena masalah dan lain sebagainya. Intinya kita hanya sama-sama berdoa kepada Allah. Kalau memang sudah baik, biar menjadi lebih baik lagi. Kalau tidak baik, menjadi lebih baik lagi. Dan ini yang sering sekali saya lihat di saudara-saudara kita, banyak sekali yang di dalam usahanya mengalami sebuah kebangkrutan, usaha selalu ditipu, usaha selalu bangkrut, hidupnya selalu menderita, selalu sakit-sakitan. Ini biasanya mengatakan bahwa dirinya itu terkena santet, disumpetin rezekinya sama orang dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya yang saya lihat kebanyakan, ini yang saya rasakan, penyakit-penyakit, gangguan-gangguan, musibah, usaha selalu bangkrut dan lain sebagainya, itu bukan karena disantet orang ataupun dibumpeti rezekinya oleh orang, tetapi karena dosa terhadap orang tua. Ini yang paling banyak sekali menimpa saudara-saudara kita. Karena hati-hati, ada dua dosa yang tidak hanya ditimpakan di akhirat tetapi juga di dunia. Ada dua dosa yang tidak hanya ditimpakan nanti di akhirat tetapi juga di dunia. Yaitu yang pertama, dosa melawan orang tua. Yang kedua yaitu dosa zina. Jadi jangan sampai sampean mengira ketika saya melakukan hal ini nanti balasannya nanti di akhirat entah kapan, kan begitu. Jangan menganggap seperti itu. Kalau sampai melakukan dosa, sampai melawan orang tua, durhaka terhadap orang tua, bukan hanya nanti di akhirat hidup panjenengan sengsara, tetapi di dunia juga bakal kelunta-lunta, bakal sengsara. Jangan dikira ketika berzina dengan orang Allah nanti balasannya nanti di akhirat, yang penting nanti saya tobat, nggak mesti juga kapan nanti di akhirat. Jangan berpikir seperti itu. Bukan hanya nanti di akhirat disiksa, tetapi juga di dunia bakal mendapatkan sengsara. Dua dosa ini. Jadi ini banyak sekali menimpa saudara-saudara kita. Oleh sebab itu di dalam pondok kita tidak hanya membicarakan, bukan hanya mengobati orang-orang yang terkena santet ataupun lain sebagainya, bukan hanya mendoakan saudara-saudara kita yang terkena santet dan sebagainya, tetapi juga di dalam padepokan itu yang terutama ialah yang sholatnya bolong-bolong kita minta untuk istiqomah. Yang kedua, yang tidak pernah berzikir kita minta untuk berzikir. Itu yang paling penting. Yang pertama harus taubatan nasuha, itu dulu. Karena ketika kita naik kendaraan dan ketika naik kendaraan itu berasa tidak enak, jangan buru-buru mengatakan kalau itu diganggu oleh orang lain. Coba beriktibar dulu, bermuhasabah diri.
bermuhasabah dulu, apakah ketika berjalan ini jalannya sudah benar sesuai dengan di jalan raya, sesuai dengan ketentuan pemerintah atau belum. Kalau jalannya saja salah, ya sudah pasti jalannya nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mobil itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya atau belum. Kalau mobil itu rem nggak digunakan, setir nggak digunakan, buat sepintar-pintarannya nyetir pasti nabrak, pasti ada masalah nanti di situ. Itu yang pertama. Dan yang ketiga, baru kalau sudah jalannya sudah benar, mobil itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya, dan ternyata masih ada yang salah, baru dikoreksi apakah ada yang menumpangi atau tidak. Dan yang menumpangi tadi ada 3 hal. Jadi tidak semuanya karena gangguan sihir. Gangguan goib itu ada 3. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Ini ada tanda-tandanya begitu. Jadi diindikasikan dulu bahwa kalau mengalami sakit ini, yang pertama, kalau memang ada gangguan gaibnya, bukan hanya yang bersifat fisik. Yang pertama suka marah, hanya stroke. Yang kedua sedih yang terus menerus. Yang ketiga sering pelupa. Ini kalau ada 3 hal ini bisa pastikan itu ada gangguan gaibnya. Dan yang dirasakan kalau yang karena ain itu bagian depan di kepala sini, kalau karena ketempelan itu di bagian dada, kalau karena sihir itu di bagian tulang belakang, di tengkuk, berat, kepala pusing bagian belakang, tulang ekor panas. Ini karena gangguan sihir, insya Allah. Ya, sebab itu untuk semua saudara-saudaraku, yang paling penting, yang pertama ialah ridho dari orang tua. Itu yang paling penting. Bahwa banyak orang yang hidupnya sengsara itu bukan karena tidak didoakan oleh orang tuanya, bukan, tetapi karena anak tersebut tidak mau menyambungkan doa dengan orang tuanya. Jadi banyak orang yang sudah didoakan orang tuanya untuk menjadi orang kaya, bahagia hidupnya, sukses, tetapi karena tidak mau mendoakan orang tuanya, pada akhirnya doa anak tadi tidak sampai kepada anaknya. Ini sama seperti sholawat sebenarnya. Ketika kita sudah dicintai oleh baginda Rasulullah, ketika kita tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah, hidup kita juga tidak akan selamat begitu. Karena apa? Sejatinya ketika kita membaca sholawat itu bukan untuk baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah mulia begitu. Nah, ketika kita membaca sholawat, sejatinya kita memuliakan diri kita sendiri begitu. Ketika kita membaca sholawat, maka kita menerima cintanya baginda Rasulullah di dalam diri kita, menyambungkan rasa cinta diri kita kepada baginda Rasulullah. Jadi kita itu sudah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW berabad-abad yang tahun yang lalu. Kita itu hanya tinggal menyambungkan saja. Lalu menyambungkannya itu dengan apa? Dengan sholawat itu tadi. Ketika kita bersolawat, maka sejatinya kita membangkitkan Nur Muhammad, memesrakan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Kalau Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita sudah mesra, maka seluruh dunia ini akan tunduk dan akan menjadi khodam atau pembantu untuk diri kita. Karena semuanya yang ada di dunia ini adalah khodam untuk diri kita, pembantu. Bukan kita yang diciptakan untuk dunia, tapi dunia ini diciptakan untuk diri kita. Itu yang menjadi kaji dirinya. Dan yang kedua, ketika kita mendoakan orang tua, sejatinya kita itu bukan mendoakan orang tua, tapi mendoakan diri kita sendiri. Ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita. Jadi banyak orang yang sukses di dalam usahanya itu bukan karena kerja kerasnya, tetapi karena doa dari orang tuanya. Dan banyak orang yang tidak sukses di dalam hidupnya karena tidak mendoakan orang tuanya. Padahal ketika dia mendoakan orang tuanya, itu seperti menyambungkan paralon ke dalam galon air yang besar yang sudah diberikan oleh orang tuanya tadi. Jadi ketika orang tua mendoakan anaknya, nah ketika itulah orang tua menampung sebuah galon besar. Jadi ketika orang tua bangun malam berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku yang sukses, yang kaya, yang bahagia, itu sama Allah, oleh Allah ditampung di dalam lautal mahfud, sama Allah ditampung di sebuah, semuanya di sebuah galon besar begitu. Nah, diri kita ketika mendoakan orang tua tadi, maka kita menyambungkan dengan galon air yang tadi itu sehingga sampai kepada diri kita. Inilah rahasianya. Oleh sebab itu, untuk semua saudaraku, mari kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup ya sebaik-baiknya, karena itu adalah pusaka kita yang paling mulia dan yang paling berharga. Pusaka yang paling mulia itu bukan keris, bukan merah delima, bukan ijing bungkem, bukan
jenglot dan lain sebagainya. Pusaka yang paling ampuh itu adalah orang tua kita. Maka yang masih punya orang tua, dirawat sebaik-baiknya, itu adalah pusaka panjenengan yang paling ampuh begitu. Dan yang sudah meninggal jangan lupa untuk selalu didoakan orang tuanya, itu adalah jalan kesuksesan panjenengan nggih. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saudaraku, malam ini saya mau mendatangi sebuah rumah. Ini kita sudah dekat. Di rumah ini dikabarkan begitu ada salah satu pasien saya yang kemarin kita lakukan pembersihan itu menyampaikan bahwa ada masalah dengan masih saudaranya sendiri, dan ada sempat diancam mau disantet begitu, dan katanya sudah berkali-kali disantet, tapi kita Allah alam biswab, kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita datangi langsung supaya kita bisa bertabayun langsung kepada orangnya ini nanti nggih. Semoga saja ini nanti dipermudah oleh Allah. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, sebab itu saya minta doa dari saudara-saudaraku, semoga saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyadarkan saudara kita ini, dan tentunya jangan sampai kezaliman ini, jangan mentang-mentang punya ilmu sadat terus ganggu saudaranya begitu. Ini yang paling penting, dan yang penting juga untuk saudara-saudaraku semuanya, jangan pernah takut dengan yang namanya ilmu santet begitu. Tidak akan mampu mengenai diri kita selama diri kita berpegang teguh kepada tali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuwun. Amin. Siapa Nggih. ini? Saya Samsudin Siapa dari ini? Blitar, saya dari Jawa Timur begitu. Sak perlunya anak apa? Oke, sebelumnya kula nyuwun ngapura. Asal kula lebet saya mau bersilaturahmi ke panjenengan, pengen ngobrol-ngobrol. Nah, monggo. Wis niki anggonane. Nggih, sami mawon ngen kula nggih ngen rasa. Jere anak rokok-rokok ya sampean tak rokok-rokokan sik. Nggih. Sak durunge Bapak itakon, Nggih. sak perlu rene ono apa? Nggih, amit. Pokoke. Nggih. Mau masuk ke sampean kok. Mboten jenengan mawon. Kula pun. Nggih. Sepindah nggih tujuan kula mriki silaturahmi dumateng panjenengan, menyambungkan tali silaturahmi ngoten. Merga nyambungke silaturahmi niku nebihne sedaya bala, neketne rezeki, manjangna umur insyaallah ngoten. Merga ngoten niku, sebab seperti itu saya datang ke sini begitu. Nah, tujuan saya pertama saya silaturahmi, dan tujuan dan maksud saya kedua datang ke tempat ini karena saya mendapatkan sebuah amanah begitu dari sapa? iya. Ini mohon maaf sebelumnya, saya tidak mau mengadu domba tentunya, tetapi ini daripada menjadi sebuah pertengkaran begitu, jadi saya ini menjadi penengah dari kedua belah pihak, terutama dari pihak sana dan juga dari sebelah sini begitu. Maksudnya piye? Nah, begini, mohon maaf. Kemarin kan panjenengan sempat mengatakan katanya mau nyantet saudara sampean yang masalah warisan kemarin itu. Loh. Iki cari sapa? Ya mohon maaf, ini saya dari pihak sana menyampaikan kepada saya bahwa hak waris yang beliau punya itu kan sebenarnya adalah hak mereka, karena itu pemberian dari
mbahnya begitu, yang masih dari istrinya panjenengan, nggak perlu saya sebutkan tentunya. Nah, mereka ini ketika mempunyai hak itu panjenengan kok jadi marah terus bilang mau nyantet itu gimana maksudnya? Sing arep nyantet ki ya sapa, sing diomong niki ya sapa, aku pun ora paham. Nggih. Iki saya perjelas mawon nggih. Sapa jenenge? Nggih, saya perjelas mawon niki. Sebelumnya mohon maaf. Saya Samsudin dari Blitar, Jawa Timur begitu. Ada salah satu saudara yang datang ke rumah namanya Bu Rusmini. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa Bu Rusmini sampean tepang mboten? Tepang apa ndak sampean? Ya, Ya kan? Nah, berarti kan sampean kenal. Nah, Bu Rusmini ini siapa sampean? kuwi adik kuwi Oh, adik dari bojoku. Oh, dari istrinya panjenengan. Nah, beliau ini menyampaikan ke saya bahwa beliau punya warisan dari mbah, dari mbahnya. Iya kan? Nah, terus kemarin kan sudah dijelaskan bahwa itu menjadi hak warisnya. Terus kenapa jenengan marah-marah terus jenengan mengucapkan kata-kata mau nyantet sana? Mentang-mentang sampean di sini dianggap sebagai orang pintar atau orang yang mempunyai ilmu begitu. Nah, oleh sebab itu orangnya ketakutan. Dan ini mohon maaf sekali. Kenapa keluarganya sampai minta tolong ke kami, ke saya? Karena keluarganya banyak yang sakit. Bahkan ada yang sakit aneh kemarin itu, ada yang punya rasa takut, ada yang sampai muntah darah. Ada di channel saya punya YouTube gitu. Nah, itu sampai beberapa kali muntah darah, terus perutnya sampai membesar yang ibunya itu kemarin. Nah, ketika saya melakukan pembersihan di sana itu kita temukan barang-barang yang aneh-aneh begitu. Nah, saya tentunya datang ke sini bukan menuduh, bukan, tetapi saya juga merasakan secara sebatinnya kok ada hubungannya dengan tempat ini begitu. Itu yang pertama. Saya tidak nuduh nggih, mohon maaf kalau salah, saya salahkan sama juga, saya juga mau. Yang pertama, ada hubungannya dengan tempat ini yang saya rasakan. Kalau rasa saya salah ya wajar, saya manusia. Terus yang kedua, dinilai dari perkataan panjenengan kepada ibu tersebut yang mengatakan sebelum ibu sakit masalah warisan kemarin, panjenengan kok sampai bilang masalah itu mau sampean santet ibunya, kan begitu. Itu yang menjadi pokok permasalahannya, sehingga saya datang ke sini mau bertabayun. Saya sebagai perwakilan dari beliau, kalau memang beliau ada salah ya tolong dimaafkan. Jangan cuman karena harta sampai pada akhirnya persaudaraan hancur. Apalagi kalau sampai menggunakan ilmu-ilmu yang semacam itu tambah-tambah lagi secara dunianya sudah bejat, secara akhiratnya itu sudah musyrik begitu. Jadi ini perlu untuk saya tegaskan. Lek sampean waskita sing nyantet ku sapa? Ya kudune sampean ya wis ero. Ya sebab itu yang saya rasakan dari tempat ini begitu. Sebab itu saya langsung bertabayun ke panjenengan begitu. Kok aneh? Nggak ada yang aneh. Dukun ki kakung Blitar ki akeh dukun iki. Oh, iya, itu kan di Blitar lah, sampai ini kan jauh begitu. musuh pun ya mungkin dek ilmu saya akeh. Iya, jaga orang mau cari kemana juga terserah. Tetapi ini kan panjenengan jauh sekali begitu. Dan ini yang ada hubungannya dengan ibu itu, dengan perkataannya ibu itu. Aku taruhkan sih. Loh, siapa nih monggo rokokan? Saya enggak, buat sampean saja. Enggak, buat sampean saja, saya enggak. Saya memang buat sampean. Iki lak ndudono. Enggak, bukan, saya ada sendiri saya. Saya ngasih itu memang buat sampean. Silaturahmi itu sebagai olah-olah. Iya. Api ya podo rokok. Iya, pun monggo. Buat olah-olah saja. Saya sudah ada. Lah yo aku ora enak ngerokok. Enggak apa-apa, santai aja. Ora ono Santai saja sudah. seduluran. Ya ini sudah seduluran. Kan saya ngasih. Seduluran.
Ben Wes ora Kak Sito wis. Kayak lanjut. Ya itu tadi Semen kan bilang kalau saya waskito, saya enggak waskito. Tetapi saya rasakan dari tempat ini begitu. Dari tempat inilah pusat dari towernya, pengirimnya sandat yang ibu itu rasakan begitu loh. Wis. Saiki lek memangi ilmumu kandel apa wis waskito tenan ya wis. Memangi aku sing gawe terus saiki arepe opo awakmu? Ya sebab itu saya datang ke sini. Saya mintakan saya datang ke sini kan baik-baik, kan begitu. Saya minta untuk sudahlah dihentikan. Bagaimanapun juga itu saudara panjenengan, kan begitu. Jangan cuman karena harta persaudaraan jadi terputus. Jangan karena harta hati ini panjenengan ditutupi, diselumuti oleh kerakusan dan juga hawa nafsu. Janganlah seperti itu. Diri kita ini kan manusia, kita ini kan bukan hewan, kita punya akal untuk berpikir gitu loh. Malah kalau bisa harta itu kita berikan kepada saudara kita agar kita itu bisa lebih jadi saudara, bukan malah karena harta kita jadi lupa dengan saudara, kan begitu. Ya saya tidak mau ikut campur lah, itu malah urusan pribadi panjenengan, saya tidak ikut campur. Tetapi perlu untuk sampean pahami nggih Kang nggih. Nggih Mbah nggih ingkang kula sayangi, ingkang kula tadimi. Lek kanggone aku sampean termasuk wis campur tangan. Nek arep ngaduh. Kenapa saya nggak ikut campur? Gimana saya nggak ikut campur? Nah, sedangkan orangnya itu sakit. Orangnya itu perutnya sampai membesar seperti itu. Siapa yang nggak ikut campur? Siapa yang nggak kasihan begitu? Gitu loh. Oleh sebab itu saya harus ikut campur karena beliau itu sakit. Di kita itu ada amal ma'ruf nahi mungkar, ada kewajiban-kewajiban kita untuk menolong saudara kita gitu loh maksud saya. Kalau sampai ngelakuin kayak gitu terus saya suruh biarkan ya terus gimana gitu loh maksud saya. Ayo kan wis berarti sampai campur tangan. Coba sampai tuh ngelakuin yang kayak gitu Mbah. Karpe piye? Ya saya minta ilmu piye? Saya itu nggak kesini nggak ngajak adu ilmu atau apa. Saya itu ngajak kesini, saya mohon ke panjenengan lah. Kalau nyuwun dumateng panjenengan, ampun ngoten niku lah. Ojo mentang-mentang sampean duwe ilmu, apa sing sampean rumangsani sing duwe ilmu ki mung sampean tok. Apa sing sampean kira sampean iki wong paling sakti ngono ta? Mbok anggap sampean iku paling hebat gitu ta? Jelas. Aku ojo sombong dadi menungso iku. Sampean iku lho padha-padhane mangan sego. Padha-padhane mangan sego. Apa sing sampean andelno, Sampean mati mengko dikubur dadi lemah. Mikira gitu loh. Ndak usah sok-sokan lah sampean niku. Lah sampean pancen hebat, pancen sampean itu sakti. Ojo nyantet dulu sampean sing gak duwe ilmu apa-apa. Sampean santet aku Oke. Iya. Ngerti ta saiki? Aku nyosu kok gemes to karo sampean iki. Lek wis ngucap Tenanan. sampean ke ngono. Mergo sampean iku songong, sombong, sok-sok sekti sampean iku. Wis jelas. Lah sampean pancen sekti tenan. Kok duwe lah ilmu. Aja lah duwe ilmu terus nyakiti wong ngono. Duwe ilmu ku nggo ditulung. Ora nggo nglarani wong. Ya lek aja sombong. Kuwi ora kena diatur. Sing perlu diatur iku saman. Sing perlu diatur iku saman. Saman iku urip diatur, diaturan, di peraturan ora. Saman iku aja kaya kewan. Mentang-mentang duwe ilmu, mentang-mentang kuat, uang lain mbok sengsara. Aku dudu kewan, lah piye? Kuwi wedhus kuwi kewan. Apa bedane? Apa bedane? Wong aku cek duwe. Duwe apa? Duwe ati apa ora? Ya duwe kesekten. Elah. Kesekten apa? Sekten celeng kepret apa? Lah sampean duwe ati ora kaya kewan, ora mungkin ta sampean iku arep nyandet uang sak gelem sampean. Apa meneh kuwi dulure sampean? Sampeyan ora duwe ati, ora duwe utek. Atine sampean ning endi? Uteke sampean ning endi ngono lho. Aja sombong wis. Tokno iki kabeh ilmumu aja kok usah ragu. Ya wis, ayo dijajal iki. Hai, lah ilmu apa sampean wis? Oke, aku ora ngerti apa-apa, oke. Ayo, tokno kabeh pusaka-pusakamu keris-kerismu iki apa?
Ya. Aku gemes karo wong model kaya sampean iki. Yo. Tak meneng tok ae yo, tak ilmu mucantetan aku sing paling kuat kono. Apa mantramu tok no jin-jinmu sing paling sekti kono. Ora usah tanggung-tanggung. Pancen aku mati yo mati syahid tak apa. Tak ikhlasno ayo. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu saya memohon ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk amal ma'ruf nahi munkar ya Allah. Allahumma shalli ala Syirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syirullah, jatullah, wujudullah, sifatullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sirullah, jatullah, fatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sirullah, jatullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sirullah, jatullah, Allah wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril yati wasiri sarifi sayyidil asmasyud. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah, penjagaan adalah penjagaanmu ya Allah. Ya Allah, dengan kekuatan-Mu, dengan penjagaan-Mu, saya mohon jagalah diri hamba ya Allah. Tiada satu makhluk pun yang mampu menyakiti diri hamba kecuali atas izin dan monah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, saya memohon ridho dan monah-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, 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 Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Allah, ya 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 Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Katanya punya ilmu kuat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin dan maunah-Mu ya Allah, hilangkanlah semua kekuatan gaib yang ada di dalam diri orang ini. Innama amruhu idza arada sayyi'an ayyaqula lahu kun fayakun kun fayakun. Insyaallah. Orang yang seperti ini menjadi contoh untuk saudara-saudara kita semuanya, untuk saudaraku semuanya. Hidup jangan sampai terkuasai oleh hawa nafsu. Pada akhirnya tidak ada orang yang hidupnya mulia karena menuruti hawa nafsu. Orang marah, nurutin hawa nafsu, bunuh orang, pada akhirnya masuk penjara. Suka dengan orang, tidak bisa membedakan apakah itu istrinya, apakah itu haknya atau bukan, langsung saja disikat, memerkosa orang, ya akhirnya di penjara. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang menuruti hawa nafsu, hidupnya bahagia, tidak ada, semuanya sengsara. Oleh sebab itu musuh terbesar yang ada di dalam dunia ini bukanlah di luar dari diri kita, bukan orang lain. Musuh terbesar kita itu ya diri kita sendiri. Nafsu kita sendiri itulah musuh kita terbesar. Dan nafsu ini tidak bisa dihilangi. Nafsu ini bisanya hanya dikendalikan. Selama kita hidup, kita ini masih punya nafsu. Kalau namanya kita masih menghirup nafas hawa, ya kita dimulai dari lahir, ceprot lahir punya nafas itu punya hawa nafsu. Punya marah, dengki, iri, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dikendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita yang dikuasai hawa nafsu. Kita diberikan akal ini untuk mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka diri kita nanti akan lebih hina daripada binatang, begitu. Kita dikatakan manusia yang sempurna karena kita itu punya akal.